Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bahrul Maulana Sifin, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 2 Katemas, Kecamatan Kembang Bau, Kabupaten Lamongan. Akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Kesimpulan dari pengertian coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan performa atas kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach menurut Grant tahun 1999. Coaching merupakan kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya menurut Whitmore tahun 2003. Kemudian kesimpulan dari coaching adalah bentuk kemitraan bersama atau coacher untuk memaksimalkan potensi diri pribadi dan profesional yang dimiliki melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Coaching sendiri berbeda dengan mentoring, konseling, fasilitasi, maupun training. Coaching menggunakan pendekatan yang diawali dengan paradigma berpikir yang memberdayakan sistem AMOR. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutpuri handayani, menjadi semangat komunikasi untuk guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Terdapat 4 cara berpikir yang dapat melatih guru atau coach atau pamong dalam menciptakan semangat tutpuri handayani pada setiap proses komunikasi dan pembelajaran, yaitu pertama coach dan coacher adalah mitra belajar, kedua emansipasi, ketiga kasih dan persaudaraan, yang keempat ruang jumpa pertemuan pribadi. Untuk membantu teman sejawat mengembangkan kompetensi diri, guru perlu memiliki paradigma berpikir coaching, meliputi fokus pada coachnya atau rekan yang dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru dari masa depan. Dalam berinteraksi dengan teman sejawat atau dengan siapapun dapat digunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terdapat 3 kompetensi coaching yang perlu dipahami, diterapkan, dan dilatih, antara lain kehadiran penuh atau presensi, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachnya. Kehadiran penuh merupakan bagian dari kesadaran diri, mendengarkan aktif atau menyimak. Coach yang baik mendengarkan lebih banyak dan sedikit berbicara. Seseorang coach perlu menghindari hal-hal yang menghambat mendengarkan aktif, seperti asumsi, melabel atau judgement, dan asosiasi. Mengajukan pertanyaan berbobot, pertanyaan dari coach diharapkan dapat membuka orang untuk berpikir atau menstimulasi pemikiran coachnya. Memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikir sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri yang dapat mendorong coachnya untuk membuat sebuah aksi pengembangan diri dan kompetensi. Pertanyaan yang diajukan oleh coach dalam coaching adalah dari mendengarkan aktif dengan rasa, R, receive atau menerima, kemudian A, apresiasi, memberikan apresiasi atau merespon, kemudian S, summary atau merangkum setelah mendengarkan coach bercerita, A, ask, bertanya, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Agar dalam coaching menjadi efektif dan bermakna dibutuhkan alur untuk mendukungnya, yaitu alur Tirta yang dikembangkan dari model GROW, kepanjangan dari
goal atau tujuan, R reality atau hal-hal yang nyata, O option atau pilihan, dan will keinginan untuk maju. Alur dari Tirta sendiri terdiri dari tujuan umum, goals melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan berhubungan dengan fakta-fakta yang ada. I dari Tirta tadi, identifikasi. Tahap coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dalam menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada. R. Rencana aksi. Tahap pengembangan ide atau alternatif untuk rencana yang akan dibuat. T. Tanggung jawab. Tahap membuat komitmen atau hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Alur Tirta dapat digunakan dalam berbagai coaching, meliputi percakapan untuk perencanaan, percakapan untuk refleksi, percakapan untuk pemecahan masalah, dan percakapan untuk kalibrasi. Salah satu proses penting dalam kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru adalah pemberian umpan balik. Umpan balik harus bersikap netral dan berbasis data kuantitatif dan indikator pencapaian yang sebelumnya telah disepakati. Dan menerapkan umpan balik dengan prinsip coaching, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, umpan balik bertujuan membantu mengembangkan dari Quager. Tanpa umpan balik tidak akan berubah sesuai prinsip coaching yang selalu mulai dan memahami pandangan pendapat Quager. Supervisi akademik sendiri adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran di kelas. Prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Selanjutnya refleksi, yakni pemikiran terkait pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman atau materi yang baru saja peroleh. Yang baru saja saya peroleh pengalaman yang menjadi modul ini antara lain, saya menjadi mengerti apa pengertian dari coaching, paradigma berpikir coaching, prinsip-prinsip dari coaching, kompetensi inti dari coaching, percakapan berbasis Tirta, supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik merupakan kegiatan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada anak. Proses supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching antara lain kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus supervisi sendiri akademik tersebut meliputi pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Yang kedua, emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar. Rasa lebih tergugah untuk selalu bersemangat belajar agar mendapat pemahaman yang lebih baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Merasa semakin tertantang untuk memperbanyak coaching dengan murid dan rekan sejawat agar mendapatkan keterampilan yang lebih baik sehingga pada masa yang akan datang dapat melakukan praktek supervisi yang menjadi lebih baik. Yang
ketiga, yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, ya ini saya mendapatkan pengalaman tentang coaching yang sudah saya praktekkan. Yang keempat, yang perlu diperbaiki terkait keterlibatan dalam proses belajar, yaitu coach yang baik terutama dalam mengajukan pertanyaan berbobot kepada coacher agar dapat menemukan solusi yang dihadapi. Yang kelima adalah implikasi terhadap kompetensi diri, menambah dan menguatkan kekuatan diri sebagai pendidik dan sebagai orang tua yang menjadi coach bagi orang di sekitarnya. Percaya akan kemampuan diri dengan mengoptimalkan kekuatan diri dalam melaksanakan coaching. Kemudian untuk analisis implementasi dalam konteks calon guru penggerak ini, nomor 1, bagaimana penerapan coaching dalam supervisi akademik. Pelaksanaan supervisi akademik dengan 3 tahap, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca observasi, agar kompetensi guru dan kualitas pembelajaran meningkat. Yang kedua, bagaimana upaya agar coacher dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Dalam pelaksanaan coaching, coacher memberikan pertanyaan berbobot agar dapat membuka coacher, dapat memunculkan hal-hal yang bisa untuk memecahkan masalah. Dibutuhkan keterampilan komunikasi yang baik juga. Yang ketiga, tantangan apa yang muncul dalam penerapan coaching di sekolah? Supervisi hanya dianggap satu arah yang menjadi tantangan. Waktu 1 tahun pelajaran sekali sebagai kewajiban atasan terhadap guru dalam pembelajaran di kelas. Nah, ini tantangan yang muncul di dalam sekolah. Yang keempat, bagaimana alternatif solusi untuk mengatasi tantangan yang ada tersebut tadi? Alternatif untuk solusinya yakni mengajarkan supervisi akademik lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Kemungkinan kegiatan dilakukan setiap semester dan juga diberikan umpan balik. Kemudian koneksi antar materi. Koneksi dengan modul 2.1 yakni pembelajaran yang berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan 3 cara minat siswa, kebutuhan siswa, profil belajar siswa. Pemetaan ini digunakan coacher sebagai data dalam proses coaching, sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Pembelajaran diferensiasi merupakan usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu guru perlu memetakan kebutuhan belajar murid seperti kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Ketika kebutuhan murid belajar tersebut dapat ditelusuri oleh salah satu gurunya melalui proses coaching. Pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sehingga mencapai hasil belajarnya yang optimal. Coaching antar sesama guru dan juga murid. Karena pembelajaran diferensiasi berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid untuk memberikan respon kebutuhan belajar murid tersebut. Kemudian untuk koneksi dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, ya, ada beberapa hal yang harus dipahami dalam kompetensi sosial dan emosional. Kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan untuk pendidik sebagai coach dalam proses coaching terhadap coacher agar terjadi pengendalian diri dari emosi untuk coach dan coacher serta menimbulkan rasa empati dan rasa sosialisasi serta mengambil keputusan yang tepat. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional sendiri itu antara lain memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati
empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam membimbing murid. Membuat keputusan yang bertanggung jawab salah satunya dapat dilakukan dengan proses coaching. Kemudian yang terakhir, peran sebagai coach di sekolah dan keterkaitan dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi terlebih dahulu, guru perlu memetakan kebutuhan belajar murid seperti kesiapan belajar, minat, dan profil dari belajar murid tersebut. Ketika kebutuhan belajar murid tersebut dapat ditelusuri oleh gurunya, yakni salah satunya melalui proses coaching. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan mencapai hasil belajar yang optimal. Karena pembelajaran berdiferensiasi berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid untuk memberikan respon kebutuhan belajar murid tersebut. Kemudian keterampilan dalam keterkaitan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran antara lain. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Dalam proses kolaborasi memungkinkan anak dan orang dewasa atau guru memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional antara lain untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan menggunakan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam membimbing murid, membuat keputusan yang bertanggung jawab salah satunya dilakukan dengan cara proses coaching. Pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh untuk mewujudkan kesejahteraan atau well-being. Kompetensi sosial emosional meliputi kesadaran diri atau pengenalan emosi, pengelolaan diri atau pengenalan emosi dan fokus, kesadaran diri atau empati, keterampilan sosial atau resiliensi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Demikian pemaparan koneksi antar materi pada modul 2.1 ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.